Kak, kayaknya mulai aja deh, udah di recording ya? Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua yang saya hormati Ibu dosen Ibu Rizky Ibu Rizky Rifsi Ramdini MSI dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami yaitu kelompok 6 untuk mempresentasikan materi hari ini yaitu pembedahan mencit. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Arini Deloresati dan Yusuf Sugeng sebagai notulen dan anggota presentator Amelia, Azahra, Putih Mutiara, Resti Ayu, Yusuf Sugeng, dan M. Dawami. Sebelumnya, marilah kita mulai presentasi dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Amelia Azahra, saya persilahkan. Yang pertama, ada dasar teori. Sebelum pembedahan dilakukan, peneliti wajib mematuhi prinsip 3R yang meliputi replacement, yaitu mengganti hewan model jika memungkinkan. Dua, reduction, meminimalkan jumlah hewan yang digunakan. Tiga, refinement, meminimalkan rasa sakit dengan menggunakan anestesi dan teknik yang benar. Metode eutanasia dan anestesi pembedahan biasanya diawali dengan proses mematikan hewan uji secara manusiawi atau eutanasia atau pembiusan total. Metode umum yang digunakan meliputi diskolasi leher, cara cepat dengan menarik pangkal ekor dan menekan tengkuk. Yang kedua, anestesi kimia menggunakan inhalasi seperti isofluren atau ether, atau injeksi seperti ketamin atau silazin. Alat yang digunakan pertama gunting, jarum pentul, pinset, kapas, styrofoam, skapel, pisau bedah, handscoon, dan toples. Bahan yang digunakan adalah mencit dan cairan ether. Selanjutnya, Putih Mutiarawati itu adalah prosedur bedah mencit. Pertama, persiapan hewan mencit, persiapan anestesi, persiapan area bedah, pelaksanaan bedah. Hasil praktikum berikut ini adalah foto hasil bedah mencit keseluruhan. Keterangan nama organ yang ditunjukkan pada foto adalah ada bagian rongga dada atas, yaitu ada paru-paru kanan dan kiri, dan jantung. Yang kedua, bagian rongga perut atau tengah. Itu ada hati, lambung, limpa, pankreas, usus halus. Yang ketiga, ada bagian rongga perut bawah, usus besar. Selanjutnya, sistem ekresi ada ginjal dan kantung kemih. Selanjutnya, sistem reproduksi mencit jantan, yaitu ada testis kanan, testis kiri, dan epididymis. Pengamatan organ internal hewan mencit, yaitu ada jantung. Ini ada gambar jantungnya. Organ jantung karakteristiknya yaitu berukuran relatif kecil, berwarna merah tua, dan terletak di rongga dada di antara kedua paru-paru. Jantung memiliki 4 ruang. Fungsinya yaitu memompa darah ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan membawa sisa metabolisme. Yang kedua ada paru-paru. Ini ada gambar organ paru-parunya, yaitu karakteristiknya berwarna merah muda pucat, bertekstur lunak dan elastis. Paru-paru terdiri atas beberapa lobus. Fungsinya itu sebagai organ pernafasan untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga ada hati. Ini gambar hatinya, yaitu berkarakteristik berukuran besar, berwarna merah, kecoklatan, dan terdiri dari beberapa lobus. Berfungsi dalam metabolisme zat gizi, detoksifikasi racun, penyimpanan glikologen, sistensi protein, plasma, serta produksi empedu. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya.
bernama Resti Ayu. Selanjutnya yang keempat ada empedu. Karakteristiknya empedu diproduksi oleh hati dan langsung dialirkan ke usus halus atau duodenum melalui saluran empedu tanpa proses penyimpanan. Lalu fungsinya mengemulsikan lemak agar mempermudah kerja enzim pencernaan pada mencit. Empedu diproduksi oleh hati dan langsung dialirkan ke usus halus karena tidak memiliki kantung empedu. Yang kelima ada lambung. Karakteristiknya berbentuk kantung melengkung, berwarna merah muda hingga kecoklatan, dan terletak di bawah hati. Fungsinya untuk mencernakan makanan secara mekanik dan kimia dengan bantuan asam lambung dan enzim, serta mengubah makanan menjadi kimus. Yang keenam ada limpa. Limpa berukuran kecil, berbentuk memanjang dan pipih, berwarna merah kehitaman. Fungsinya menyaring darah, menghancurkan sel darah merah tua, serta berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Yang ketujuh ada usus besar dan usus halus. Karakteristiknya usus halus itu berukuran panjang dan berkelok-kelok, berwarna pucat. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, serta berfungsi dalam pencernaan lanjut dan penyerapan nutrisi. Kalau usus besar itu relatif pendek dan dengan sekum yang berukuran besar. Fungsi usus halus itu sebagai tempat pencernaan lanjut dan penyerapan nutrisi seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral. Sedangkan usus besar itu berfungsi sebagai menyerap air dan elektrolit, serta membentuk dan memadatkan feses. Yang kedelapan ada ginjal, karakteristiknya berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua dan berjumlah sepasang. Fungsinya mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta menghasilkan urin. Selanjutnya yang kesembilan ada kantung kemih. Kandungan kemih Kandung kemih mencit berbentuk tipis dan elastis, terletak di bagian bawah rongga perut. Fungsinya menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui uretra. Yang ke-10 ada sistem rep- reproduksi, terdiri atas sepasang testis yang terletak di bagian kausal tubuh, epididymis, dan vas deferens. Fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron untuk produksi reproduksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Kak Yusuf. Baik, di sini kita membacakan tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui dan memahami struktur anatomi luar dan dalam mencit atau musculus. Yang kedua, mengidentifikasi organ-organ utama mencit serta letak dan fungsinya. Yang tiga, melatih keterampilan dasar dalam penanganan dan pembedahan hewan percobaan secara etis dan sesuai prosedur laboratorium. Yang keempat, meningkatkan pemahaman hubungan antara struktur anatomi dan fungsi fisiologis organ pada manusia. Yang kelima, menumbuhkan sikap bertanggung jawab, teliti, dan beretika dalam penggunaan hewan uji pada kegiatan praktikum. Yang kedua, prosedur pembedahan mencit. Tahap 1, persiapan hewan uji. Mencit dipastikan sehat, aktif, dan sesuai kriteria praktikum. Jenis kelamin mencit jantan dengan berat badan 27-37 gram. Ditangani dengan hati-hati untuk meminimalkan stres. Tahapan kedua, persiapan anestesi. Toples kosong diisikan sebagai wadah anestesi yang kapas ditetesi 20 tetes larutan ether lalu dimasukkan ke dalam toples bersama mencit. Perhatikan pergerakan mencit hingga pingsan. Tambahkan 20 tetes ether lagi jika belum hilang kesadaran penuh. Mencit harus tidak responsif terhadap rangsangan sebelum pembedahan. Persiapan yang ketiga,
Persiapan area bedah. Area tubuh yang akan dibedah dipersiapkan dan disterilkan dengan antiseptik. Bedah dipastikan steril. Mencit diletakkan di atas papan styrofoam dan dipentul pada bagian tangan dan kaki. Persiapan yang keempat, pelaksanaan bedah. Ini sisi dilakukan hati-hati untuk pengamatan anatomi. Organ yang diamati dikenali berdasarkan letak, bentuk, dan strukturnya. Kulit pada abdomen mencit dibedah menggunakan pisau bedah atau scalpel. Organ-organ seperti jantung, paru-paru, hati, empedu, dan lambung, limpa, usus, ginjal, dan kandung kemih, dan sistem reproduksi diamati. Organ-organ tersebut diletakkan di atas papan styrofoam yang sudah dilabeli, lalu difoto untuk didokumentasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dawami Akbar. Ya, makasih ya Mas. Selanjutnya Oke, itu ada juga uraian masing-masing organ yang diamati yang meliputi letak, karakteristik, dan fungsi. Yang pertama itu ada jantung, letaknya ada di rongga dada atau toraks di antara paru-paru. Karakteristiknya yaitu kecil, kerucut, merah tua, terdiri dari otot jantung, 4 ruang, 2 atrium, dan 2 ventrikel. Fungsi yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada paru-paru, yang terletak pada rongga dada, sisi kanan dan kiri jantung. Karakteristiknya merah muda, lunak, elastis, beberapa labus. Fungsinya pertukaran gas, ambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga ada hati. Letaknya yaitu di rongga perut bagian depan, di bawah diafragma. Karakteristiknya organ terbesar di rongga perut, merah kecoklatan, dan beberapa lobus. Fungsinya yaitu metabolisme zat makanan, detoksifikasi racun, penyimpanan glikogen, dan produksi empedu. Yang keempat itu lambung. Letaknya itu ada di rongga perut sebelah kiri, di bawah hati. Karakteristiknya berbentuk kantung, berdinding tebal dan elastis. Fungsinya mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang kelima, usus halus. Letaknya sebagian besar di rongga perut setelah lambung. Karakteristiknya saluran panjang, pucat, berlekuk-lekuk. Fungsi penyerapan sari makanan. Yang keenam, usus besar. Letaknya setelah usus halus menuju rektum. Karakteristik lebih pendek, diameter lebih besar dari usus halus. Fungsinya penyerapan air dan pembentukan feses. Yang ketujuh ada ginjal. Letaknya di rongga perut dorsal atau punggung, kanan dan kiri tulang belakang. Karakteristiknya seperti kacang dan berwarna merah kecoklatan. Fungsinya untuk menyaring darah, keseimbangan cairan dan elektrolit, serta membentuk urin. Yang kedelapan ada kandung kemih. Letaknya di rongga perut bagian bawah, karakteristiknya kantung tipis dan elastis. Fungsinya penampungan sementara urin. Yang kesembilan organ reproduksi, jantan yaitu testis. Letaknya di luar rongga tubuh dalam skrotum, karakteristiknya oval, berpasangan, putih keabu-abuan. Fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Lanjut. Jadi kesimpulannya, praktikum anatomi dan pembedahan mencit atau muskulus ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan prosedural, mulai dari pemilihan dan penanganan hewan uji, induksi anestesi, hingga pembedahan dan identifikasi organ, telah mampu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Praktikum ini berhasil mengamati dan mengidentifikasi organ-organ utama seperti jantung, paru-paru, hati, lambung, limpa, usus halus, usus besar, ginjal, kandung kemih, serta organ reproduksi yang jantan. Sekaligus mengaitkan karakteristik morfologisnya dengan fungsi fisiologis masing-masing organ secara sistemis. Udah kayaknya. Ya, mungkin itu yang dapat saya baca. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Begitu penjelasan dari kelompok kami ya. Sudah ada yang mau nanya ya? Dari Kak Rahma boleh? Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Saya mau nanya tadi di soal
prosedur itu disebutkan bahwa mencitnya harus ditangani dengan hati-hati, jangan sampai stres. Nah, kalau misalnya hewan uji yang akan kita bedah itu mengalami stres, apakah berdampak ke tahapan selanjutnya gitu, Kak? Oke, ditunggu ya. Eh, Maaf Kak Rahma, sebelumnya bisa aku ulang pertanyaannya ya. Kalau misal hewan uji mengalami stres, apakah berdampak pada pada apa ya Kak tadi Kak? Maaf Kak. Pada kan kita di sini melakukan pembedahan. Maksudnya apakah berdampak pada pembedahan itu gitu. Pada praktikumnya itu berdampak atau enggak kalau hewan ujinya stres. Oke Atau baik, terima kasih Kak. gitu mungkin. Sama-sama. Oke baik, terima kasih Kak Rahma atas pertanyaannya. Izin menjawab ya Kak. Eh, Guys, tolong diwakilkan dulu guys. Aku ada pasien di depan. Bentar ya guys. Bentar ya Kak, maaf ya. Ya Bang, ya Bang. Ya, izin menjawab ya untuk Kak Rahma. Iya, dapat menyebabkan stres pada hewan uji akan berdampak signifikan pada tahap selanjutnya itu terutama pada hasil penelitian dan proses pembedahan itu karena stres itu dapat memicu respon fisiologi dan hormonal, misalnya peningkatan kadar kortisol yang dapat mengubah parameter biologis hewan tersebut. Terus bisa juga hewan yang stres memungkinkan menunjukkan respon yang berbeda terhadap perlakuan atau pembedahan. Ini membuat hasil sulit diinterpresentasikan, maksudnya sulit dijelaskan nanti, kurang validasi statistik penelitiannya. Terus juga bisa mempengaruhi berbagai sistem tubuh, termasuk sistem kekebalannya, dapat merubah cara hewan bereaksi terhadap anestesi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya stres mungkin anestesinya nggak dapat terserap dengan baik gitu. Mungkin sih kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak, jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Nabila Nur Azizah. Ya, sebelumnya terima kasih Kak Arini. Mau nanya, ya guys, saya dari kelompok 7. Izin nanya, kan sebelum kita bedah mencit itu kan kita harus ngasih ether ya untuk mematikan mencit tersebut. Sebenarnya apa sih fungsi ether itu bagi hewan mencit itu fungsinya apa? Terima kasih. Oke, ditunggu sebentar. Belum jawab. Jadi fungsi utama ether untuk hewan mencit itu sebagai agen anestesi atau perbius untuk menimbulkan kehilangan kesadaran sementara agar dapat dilakukan prosedur bedah. Penelitian perilaku seperti mengukur waktu tidur atau bangun atau eutanasia dengan cara dihirup inhalasi
dengan cara dihirup atau disuntikan, yang efeknya bergantung pada dosis dan durasi paparan yang mempengaruhi sistem saraf pusat, Kak. Jadi enter itu untuk bius lah intinya. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak Dawami. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lain nggak? Apa udah? Oke, satu lagi ya pertanyaan dari Cipra Azahri. Oke, terima kasih Kak. Saya izin bertanya, kenapa ether itu perlu ditambahkan beberapa kali untuk mencit itu pingsan? Kan tadi sempat dijelaskan ya, stres itu dapat mempengaruhi anestesi. Nah, ada hal lain nggak? Kenapa sih mencit itu perlu ditambahkan ether atau kloroform berkali-kali agar dia eh, mati atau dia bahkan harus disuntik diazepam dulu gitu? Apa perlu diulangi, Kak? Enggak, udah jelas. Bentar ya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak.
Udah izin jawab Kak ya. Nggak ada yang mau jawab kayaknya. Eh, Penggunaan ether untuk matiin mencit itu melalui kan metode inhalasi atau dihirup. Jadi ether itu kenapa dia susah untuk membutuhkan waktu yang lama hingga hewan itu benar-benar mati. Jadi ether itu kan mudah menguap jika wadah atau toples itu nggak tertutup rapat atau dosis uap kurang pekat. Mencit itu hanya akan pingsan sementara dan bisa bangun kembali setelah dikeluarkan dari wadah. Jadi gitu Kak. Jadi dia mungkin selama berkali-kali terus dipastikan dulu itunya toplesnya itu tertutup rapat biar nggak bisa menguapnya. Jadi bisa bisa menimbulkan efek efek inhalasi yang bagus lah, yang banyak. Jadi dia mencitnya mati benar. Gimana Kak Citra? Udah 3 pertanyaan ya, mungkin dicukupkan aja eh, presentasi dari kelompok 6. Kami akhiri presentasi ini. Terima kasih. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Kak, maaf mau tadi jawabannya apa ya? Soalnya nggak kedengaran. Jadi kalau efek kalau dilakukan berkali-kali, ini kan nggak harus berkali-kali juga bisa Kak. Dawami kayaknya mic-nya ketutupan deh. Soalnya suaranya kayak
nggak jelas. Udah iya lagi. Testo. Udah jelas lu nggak? Jelas. Oke, oke. Oke. Jadi kenapa tuh banyak kenapa harus berkali-kali? Sebenarnya kan nggak harus berkali-kali Kak. Yang penting itu kan detection ether itu dia sistemnya itu untuk dihirup Kak, di anestesi biar dia mati gitu. Dia ngirup ether itu biar mati. Jadi ether itu kan gampang menguap. Jadi toples yang berisi mencit itu harus tertutup rapat biar ether itu nggak menguap. Jadi dia nggak perlu berkali-kali gitu Kak. Kalau misal belum mati ya kali-kali juga sih. Gitu aja sih Kak. Kedengeran kan? Ya, kedengeran kan nih?